Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 11. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah memenangkan pertandingan, Xiaoyan kemudian kembali ke tempatnya dan dia dihampiri oleh Lin Xuya yang mengatakan bahwa kemungkinan Xiaoyan akan masuk 10 besar karena sudah mampu mengalahkan Yao Sheng. Kemudian Lin Xuya mengajak Xiaoyan untuk pergi bersamanya ke pegunungan waktu itu. Namun percakapan mereka berhenti saat pertandingan sedang berlangsung antara Liu Qing melawan peringkat ke-11 yang memiliki kekuatan terbaik di akademi bagian dalam ini. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh Liu Qing benar-benar kuat dan dia bisa mengalahkan kekuatan hewan milik musuhnya. Dengan sekali serangan, Liu Qing pun dapat memenangkan pertandingan ini. Selanjutnya, giliran Lin Xuya yang akan bertanding. Dan sebelum turun, Lin Xuya pun kembali mengingatkan tentang apa yang mereka katakan sebelumnya, bahwa dirinya akan kembali pergi ke dalam pegunungan setelah turnamen ini selesai. Xiao Sun-er yang sejak tadi mengamati Lin Xuya kali ini mengatakan bahwa kekuatan Lin Xuya itu setara dengan Liu Qing dan mereka sudah melangkah ke tahap di atas Douling. Kemungkinan itu adalah setengah doang. Pernyataan tersebut membuat Xiaoyan yakin bahwa sebenarnya Xiao Sun-er memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada mereka. Dan dia juga merasa Xiao Sun-er lebih kuat daripada Xiaoyan. Namun hingga detik ini Sun-er masih tidak mau menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan Xiaoyan. Malam harinya, Xiao Sun-er pun menemani Xiaoyan dan memberikan gulungan tentang teknik bertarung. Gadis itu mengatakan, untuk membuka gulungan ini, Xiaoyan harus terlebih dahulu memasuki level doang. Karena gulungan ini merupakan gulungan milik Xiao Sun-er yang dia dapatkan dari klannya. Dan saat ini, gadis cantik itu merasa bahwa Xiaoyan lebih membutuhkan benda ini daripada dirinya. Hal itu kemungkinan juga cukup cocok dengan Xiaoyan. Namun Xiao Sun-er mengatakan untuk merahasiakan gulungan ini. Jika sampai diketahui oleh klannya, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang cukup berbahaya. Keesokan harinya pertandingan kembali diadakan dan semuanya telah berkumpul. Kali ini hanya tinggal tersisa 13 peserta. 6 orang pertama akan ditandingkan lebih awal sehingga 3 orang yang menjadi pemenangnya akan langsung masuk ke dalam 10 besar. Orang pertama yang dipertandingkan saat ini adalah Yan Hao melawan Qian Mo. Qian Mo pun menyerang Yan Hao dengan menggunakan gergaji cincin miliknya. Namun Yan Hao mampu menepis hal itu dan dia mulai memberikan serangan pada Qian Mo hingga akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan oleh Yan Hao. Pertandingan selanjutnya adalah Xian melawan Qin Zhen. Namun Qin Zhen mengundurkan diri sehingga Xian secara otomatis menjadi pemenangnya. Dan kini tiba waktunya pertandingan yang ketiga. Tetua pun mengatakan bahwa yang akan dipertandingkan kali ini adalah Liu Qing melawan Xiaoyan. Kali ini Liu Qing dan juga Xiaoyan telah sama-sama memasuki arena pertarungan dan pada akhirnya pertarungan pun resmi dimulai. Xiaoyan mulai mengeluarkan teratai hijau miliknya dan dia juga melepaskan senjatanya hingga mereka bertarung dengan tangan kosong. Keduanya saling memberikan pukulan hingga beberapa kali kekuatannya berbenturan dan hal itu menimbulkan getaran yang cukup mengerikan di arena pertarungan. Xiaoyan kemudian mengeluarkan armor Doqi untuk melindungi tubuhnya. Namun Liu Qing terus-menerus memberikan serangan hingga akhirnya armor Doqi milik Xiaoyan kini berhasil dihancurkan oleh Liu Qing. Melihat pertarungan antar keduanya, Lin Xuya cukup takut jika Xiaoyan akan gagal di dalam pertandingan kali ini.
karena dia merasa bahwa kekuatan dari Liu Qing semakin bertambah saja dan dia cukup kuat. Detik berikutnya, Xiaoyan sedang menggabungkan dua api miliknya yang akan dibentuk menjadi api teratai amarah Buddha, yang kali ini langsung dilemparkan oleh Xiaoyan ke arah Liu Qing. Hal tersebut meledak dengan keras dan membuat baju dari Liu Qing menjadi compang-camping. Akibat ledakan itu membuat Liu Qing menjadi sangat marah dan dia tidak ingin meremehkan kekuatan dari Xiaoyan. Mengingat hal itu, Liu Qing pun kemudian mengeluarkan tombak pegunungan miliknya yang merupakan teknik tingkat tinggi, dan sebenarnya ini disiapkan untuk melawan Lin Xuya. Namun karena Xiaoyan sangat kuat, terpaksa Liu Qing harus menggunakan teknik ini. Semua orang pun berpikir bahwa sekarang Xiaoyan dijuluki sebagai kuda hitam karena dia mampu membuat Liu Qing mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Untuk melawan kekuatan dari tombak pegunungan milik Liu Qing, Xiaoyan pun menggunakan teknik penguasa gelombang api yang digabungkan dengan energi dari api teratai hijau. Keduanya kali ini telah mengeluarkan aura dari energi masing-masing dengan kekuatan yang cukup menakutkan, dan hal itu sampai menembus ke arah langit. Detik berikutnya Liu Qing terbang dan dia akan melakukan serangan pada Xiaoyan dari arah langit. Sementara di bawah, Xiaoyan juga telah melemparkan kekuatan dari penguasa gelombang api, hingga akhirnya kedua kekuatan yang cukup mengerikan itu saling beradu dan menimbulkan sebuah getaran yang luar biasa di tempat ini. Semakin lama, benturan dari dua kekuatan itu semakin membesar, dan hal ini sebenarnya cukup membahayakan bagi semua orang. Tetua Agung tiba-tiba saja turun tangan. Dirinya pun langsung membuat blokade ruangan supaya dua kekuatan yang cukup mengerikan ini tidak mengenai yang lainnya. Namun sayangnya, blokade yang dibuat oleh Tetua Sukian ujungnya mengalami keretakan karena tidak mampu menahan kekuatan besar dari benturan kekuatan Liu Qing dan juga Xiaoyan. Dan kali ini, setetes energi pun merembes keluar yang akan terjatuh tepat di tengah-tengah antara Xiaoyan dan juga Liu Qing. Hal tersebut membuat keduanya tidak sadarkan diri, namun tubuh mereka masih baik-baik saja karena terlindungi oleh segel yang dibuat oleh Tetua Sukian. Pada akhirnya Tetua Agung pun mengumumkan bahwa pertarungan keduanya berakhir dengan imbang. Dan kali ini, Xiaoyan bersama dengan Liu Qing, mereka masuk dalam 10 besar. Tetua Agung kemudian mengatakan bahwa kali ini semua orang boleh maju untuk melakukan tantangan pada orang yang telah masuk dalam 10 besar itu. Hal tersebut membuat Xiao Sun-er segera maju ke arena pertarungan karena Xiao Sun-er sudah berjanji untuk memperlihatkan kekuatan aslinya kepada Xiaoyan. Kali ini Xiao Sun-er pun mengatakan pada tetua jika dirinya ingin menantang Lin Xuya yang berada di peringkat kedua. Hal tersebut membuat semua orang kebingungan, terutama Lin Xuya sendiri. Namun Lin Xuya dengan senang hati menerima tantangan dari Xiao Sun-er hingga pada akhirnya mereka pun bertarung. Dan tanpa disangka-sangka, kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Sun-er ini hampir setara dengan Xian. Namun Xiao Sun-er tidak pernah memperlihatkan kekuatan aslinya karena dia tidak tertarik dengan daftar peringkat teratas. Lin Xuya pada akhirnya mengakui kekalahannya terhadap Xiao Sun-er. Walaupun Xiaoyan saat ini tidak melihat apa yang dilakukan oleh Sun-er, setidaknya Sun-er telah memenuhi janjinya pada Xiaoyan. Beberapa hari setelahnya Xiaoyan terus melakukan pelatihan dan dia kali ini telah memulihkan kembali tubuhnya. Di luar sana, Lin Xuya telah menunggu Xiaoyan dan dia sangat ingin bertemu dengannya. Namun karena Xiaoyan hingga detik ini belum bisa ditemui, pada akhirnya Xiao Sun-er pun bersama dengan yang lainnya pun keluar untuk menemui Lin Xuya. Yang kemudian, Lin Xuya memberikan sebuah ramuan untuk memulihkan tubuh Xiaoyan. Sun-er menerima hal itu dan dia kembali masuk ke dalam ruangan dari Xiaoyan. Ketika melihat Xiaoyan sedang berlatih, Xiao Sun-er teringat akan kebersamaan mereka berdua yang telah dilalui selama ini.
Tidak lama kemudian Zoyan pun berhasil mengeluarkan sisa racun api yang ada di dalam tubuhnya. Dan Sun kini membantu menghilangkan racun api itu yang tersebar di dalam ruangan. Setelahnya, Xiaoyan bertanya tentang pertarungan 10 besar yang lalu. Xiao Sun pun menjawab, jika Xiaoyan dan juga Liu King sama-sama masuk ke dalam 10 besar karena hasilnya adalah imbang. Xiaoyan tidak memperdulikan hal itu. Yang terpenting adalah dia bisa memasuki tempat inti dari menara pembakar Qi. Detik berikutnya, Xiaoyan bersama dengan Xiao Sun keluar dari ruangan ini. Banyak sekali anggota baru di dalam gerbang PAN ini. Bahkan Lin Yan pun juga telah resmi bergabung dengan gerbang PAN. Lin Yan kemudian menceritakan tentang Xiao Sun yang sangat luar biasa ketika melawan Lin Xuya saat itu dikala Xiaoyan sedang pingsan. Hal ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Selanjutnya, Xiaoyan kemudian pergi ke hutan bersama dengan Xiao Sun Di hutan tersebut, Xiaoyan bertanya pada Sun tentang sikapnya yang aneh beberapa hari ini. Namun Sun terus mengelak untuk mengatakan yang sebenarnya, yang kemudian Xiao Sun kali ini dengan erat memeluk tubuh Xiaoyan. Tidak lama keduanya pun merasa ada yang datang ke tempat ini, dan Sun pun mengetahui bahwa orang-orang yang datang tersebut merupakan orang dari klannya yang diberi tugas untuk menjemput Xiao Sun. Hal ini membuat Sun kemudian mendorong supaya Xiaoyan meninggalkan tempat ini. Namun Xiaoyan tidak ingin pergi dan dia malah kembali lagi. Seseorang yang bernama Ling Quan kali ini telah mengetahui tentang siapa itu Xiaoyan. Ling Quan pun membahas tentang batu giok. Namun Xiao Sun mencoba mengelaknya. Ling Quan kemudian mengajak Sun untuk pergi. Namun Xiaoyan mencegah hal itu. Tapi bagaimanapun juga, Sun harus tetap pergi dari tempat ini demi kebaikan Xiaoyan juga. Dan Sun pun berpesan agar Xiaoyan menemui dirinya jika sudah memiliki kemampuan untuk bisa melindungi batu giok kuno. Sebelum pergi, mereka berdua pun berpelukan dan Xiaoyan berjanji dia akan menemui Xiao Sun di masa depan nanti ketika sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya, Sun pun pergi bersama dengan para pengawalnya meninggalkan Xiaoyan bersama dengan Ling Quan di tempat ini. Selanjutnya, Ling Quan pun menyuruh agar Xiaoyan tidak berani-beraninya menemui Xiao Sun karena Xiaoyan tidak pantas dengan gadis itu. Hal tersebut membuat Xiaoyan cukup emosi dan keduanya pun hampir bertarung. Namun tiba-tiba saja Tetua Agung pun muncul dan menghentikan hal itu. Dia kemudian menyuruh Ling Quan untuk pergi dari tempat ini. Tetua Agung Suqian menyarankan kepada Xiaoyan jika dia ingin bertemu dengan kekasihnya Xiao Sun maka Xiaoyan harus menjadi orang yang kuat dan dia harus melakukan pelatihan di tempat utama dari menara pembakar Qi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kekuatan Xiaoyan akan melonjak dengan pesat ketika dia melakukan pelatihan di ruang utama dari menara pembakar Qi tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.